semuanya, perkenalkan nama aku Aura Syifa. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang teknologi yang sering kita pakai tanpa sadar, yaitu Face ID. Nah, pernah nggak sih teman-teman buka HP cuman dengan nunjukin wajah? Itu dia teknologi namanya Face ID, teman-teman. Tapi ternyata Face ID itu punya sejarah panjang dan cara kerja yang menarik banget loh. Ayo kita bahas bareng-bareng tentang Face ID. Sebelum Face ID secanggih sekarang teman-teman, teknologi pengenalan wajah sudah berkembang pada tahun 1960-an loh. Waktu itu ilmuwan yang bernama Woodrow Belso mulai bereksperimen dengan pengenalan wajah secara komputerisasi. Masuk pada tahun 1990-an sampai dengan 2000-an, mulai muncul algoritma seperti Eigen Faces yang bisa bantu komputer mengenali wajah manusia dalam bentuk gambar. Tapi nih ya teman-teman, masalahnya sistem masih gampang bingung kalau wajah kita miring dikit, ekspresinya beda, atau pencahayaannya kurang. Nah, itu sistem pasti langsung gagal mengenalinya. Dari situ, sistem teknologi terus berkembang sampai akhirnya di tahun 2017-an, Apple mengenali teknologi baru di iPhone 10 yang disebut Face ID. Nah, Apple ini dipakai teknologi TrueDepth Camera yang bisa memproyeksikan lebih dari 30.000 titik cahaya inframerah ke wajah kita. Nah, titik-titik ini menciptakan peta wajah 3 dimensi yang unik nih teman-teman. Jadi HP kita tuh nggak cuma lihat wajah kita aja, tapi benar-benar mengenali kita, dan data wajah kita itu disimpan di dalam perangkat di sistem keamanan khusus yang disebut Secure Enclave. Nggak dikirim ke iCloud tuh teman-teman, jadi lebih aman aja gitu. Dan yang paling kerennya lagi, Face ID ini tetap bisa mengenali wajah kita meskipun dalam cahaya yang gelap gitu teman-teman. Nah, sekarang Face ID ini bukan cuman buat di HP aja. Banyak banget aplikasi yang udah bisa login pakai Face ID. Sekarang Face ID bukan cuman bisa dipakai buat buka HP aja nih teman-teman. Banyak aplikasi sekarang yang udah menggunakan Face ID. Misalnya mobile banking, e-wallet, aplikasi belanja, dan konfirmasi pembayaran digital. Bahkan di beberapa negara seperti Tiongkok dan Jepang, Face ID udah mulai dipakai di stasiun. Di Indonesia juga nggak kalah loh teman-teman. Aku sendiri udah pernah coba. Nah, itu tinggal berdiri di depan kamera, wajah kita dikenalin, dan pintu masuk otomatis terbuka, gak perlu kita menggunakan tiket fisik atau tap kartu lagi. Dulu teknologi yang kita lihat cuma ada di film, sekarang udah beneran jadi kenyataan. Tapi walaupun canggih, Face ID juga punya kelebihan dan kekurangannya sendiri nih teman-teman. Kelebihannya jelas praktis, kita nggak perlu sentuh apa-apa, nggak perlu inget paspor, dan lebih aman dibanding fingerprint biasa. Kekurangannya, Face ID bisa kesulitan untuk mendeteksi wajah saat kita pakai masker, atau kalau ada perubahan drastis pada wajah kita. Sistem juga bisa berkecoh sama saudara kembar identik, walau itu jarang terjadi. Tapi tentu saja, teknologi ini juga harus bersaing dengan tantangan baru, salah satunya deepfake, yang bisa memalsukan wajah seseorang. Karena itu, sistem keamanan Face ID harus terus ditingkatkan supaya data kita tetap aman. Jadi, Face ID itu bukan cuma buka HP aja nih, tapi bagian dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang bikin hidup kita semakin praktis, cepat, dan personal. Semoga penjelasan dari aku tadi bisa bikin kalian lebih mengerti tentang Face ID, sejarahnya, cara kerjanya, dan penggunaan di dunia nyata. Terima kasih yang udah nonton video ini. Aku Aura, sekian. Terima kasih.